وزدنا علما. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita masih dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala. Terakhir kita masih di dars yang atau pelajaran yang ke-5 ya. Ya, silakan dibuka halaman ke-30. Ya. Sudah dibuka halaman ke-30? Ya. Jadi sedikit murajaah dulu, mengulang pelajaran sebelumnya. Kita sudah pelajari tentang mudhaf ilaih ya. Kemudian kita sudah berlatih membaca teks. Ya, ada 20 latihan di sini ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ya. Di poin yang ke-7 ini ya, penulis mau mengajarkan kepada kita tentang ya, diistilahkan dengan munada ya. Munada itu orang yang dipanggil ya. Jadi bagaimana cara memanggil orang lain. Nah, maka perhatikan di sini ya. Ini nama orang semua ya, Muhammad Khalid Us ya. Ketika kita mau memanggil orang ya atau memanggil guru misal di sini atau ustadz atau anak kecil ya, memanggil orang lain, kita menggunakan kata ya di sini ya, ya Muhammadu. Ya, jadi awalnya Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Bedanya apa di sini? Apa bedanya? Akhirannya ya. Ya, akhirannya tidak ditanwin. Ya. Akhirannya tidak ditanwin. Ya. Jadi kalau ada, kita istilahkan isim ya, kalau ada kata, dia dipanggil menggunakan ya itu artinya wahai ya, maka dia tidak ditanwin ya, tanwinnya dihilangkan. Ya Muhammadu, ya Khalidu, ya. Baik, kita baca bersama. Ya, saya baca dulu, kemudian antum dan antuna tirukan. Yang pertama, Muhammadun, ya Muhammadu. Muhammadun ya Muhammadu. Ya, semuanya menirukan ya. Khalidun, ya Khalidu. Khalidun ya Khalidu. Ustadzun, ya Ustadzu. Ustadzun ya Ustadzu. Ya. Waladun, ya Waladu. Waladun ya Waladu. Ya, jelas ya. Kemudian perintahnya di sini, Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'a, disertai dengan dhabti, ya, mengharokati atau memberikan harokat awakhiril kalimat, pada akhir ya, kata-kata berikut ini. Ya. Ya, mungkin kita baca dulu, antum bisa tulis di buku masing-masing ya, secara mandiri. Ya. Silakan dari Mas Putra, silakan baca. Ya Ali. Ya, ya Aliyu gitu ya. Oh, ya Aliyu. Oke. Ya, ya Aliyu. Baik. Kemudian Mas Adi, kata selanjutnya. Ya Abbasu. Ya, ya Abbasu.
Kemudian Mbak Najah, Syaikhun. Syaikhun. Ya, kata setelahnya dibaca sekalian. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Kemudian Mas Putra lagi. Ya rojalu. Ya rajulu. Oh ya rojulu. Hmm. Kemudian Mas Adi. Aru. Iya. Ulang lagi, suaranya kecil banget. Ya Saru. Nah, ini nama orang Yasirun. Sir. Oh Yasirun. Oh Yasir. Yasiru. Oh Yasir. Yasirun. Ya, Yasirun. Kemudian Mbak Najah. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Sahih. Kemudian Mas Putra. Dukturun. Ya Ya, kata dukturu. ya dukturu. Ya dukturu. Baik, selesai. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-8. Iqra'il misal al-ati thumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyati. Ya, Iqra' bacalah al-misal, contoh. Ya, al-misal itu contoh, al-ati berikut ini, thumma kemudian kawwin susunlah, ya, as'ilatan, ya, pertanyaan-pertanyaan, mislahu, ya, semisalnya atau sepertinya, yaitu seperti contoh tadi. Musyiron ila suwarit taliyati, ya, dengan ya berpedoman gambar-gambar berikut, ya, dengan berpedoman kepada gambar-gambar berikut. As-suwar itu gambar-gambar, ya. Nah, contoh yang pertama, kita baca bersama, ya. Kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Nah, paham ya? Jadi cara bertanyanya seperti ini. Kita mau bertanya, ini buku siapa? Ya, ini buku siapa? Ya, cara bertanyanya kitabu man hadza. Ya, kitabu man hadza. Jadi kitabnya ditaruh di depan, baru man siapa, hadza ini. Ya, jelas ya? Nah, coba dijawab masing-masing di sini. Ada gambar pena, rumah, kemeja, dan kasur, ya, atau ranjang. Ya, sudah siap? Ya, coba dari Mas Putra lagi. Qalamu man hadza. Ya, sahih. Qalamu man hadza. Ya, Qalamu. betul. Qalamu man hadza. Pena siapa ini? Kemudian Mas Adi. Qamisu man hadza. Nah, qamisu man hadza. Sahih. Qamisu man hadza. Kemudian Mbak Najah, gambar rumah. Baitu man hadza. Baitu man hadza. Rumah siapa ini? Terakhir Mas Putra, ranjang ini. Sariru man hadza. Sariru man hadza. Ahsant. Sariru man hadza. Baik, selesai. Nah, kita lanjut ke latihan 9. Perhatikan di sini. Ya, jadi penulis mau mengajarkan kepada kita tentang yang diistilahkan dengan hamzah wasol di sini, ya. Apa? Hamzah wasol. Jadi hamzah itu ada 2.
Yang pertama hamzah qata', yang kedua hamzah wasol. Kalau hamzah qata' dia senantiasa dibaca dalam keadaan apapun, ya, baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat, ya. Tapi kalau hamzah qata' dia hanya dibaca ketika hamzah tersebut mengawali kalimat saja. Untuk hamzah wasol, ya, untuk hamzah wasol dia hanya dibaca saat mengawali kalimat. Tapi kalau dia terletak di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca. Contohnya di kata ismun dan ibnun di sini. Apa artinya ismun? Ismun apa artinya? Nah, nama. Nama. Ya, artinya nama. Ibnun apa? Anak ya? Anak Anak laki-laki. laki? Anak Anak laki-laki. laki-laki. Ya. Ibnun anak laki-laki. Perhatikan di sini. Nah, ismun dan ibnun ini, i yang di depan itu namanya hamzah wasol, ya. Namanya hamzah wasol. Ya. Coba perhatikan contohnya di sini. Ya, saya baca. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Ya, perhatikan. Ismul waladi Muhammadun. Saya baca jelas. Ismu. Karena dia mengawali kalimat. Ismu. Baca i. Ismul waladi Muhammadun. Adapun yang kedua, wasmu. Nah, ini hamzahnya tidak dibaca. Ya, jadi bukan wa ismul binti Zainabu, bukan. Ya, tapi wasmul binti Zainabu. Langsung ya masuk ke sin yang berharokat sukun di sini. Atau yang harokatnya sukun. Ya, jadi bukan wa ismul binti tapi wasmul binti. Ya. Jelas ya, ikhwan? Coba kita praktekkan. Saya baca dulu kemudian antum menirukan. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Ismul Muhammadun wasmul binti Zainabu. Zainabu. Hasan. Contoh yang kedua, kita baca bersama. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudirri. Ya, masmul mudiri. Masmul mudiri. Ismul Nah, ya. mudiri. Baik, jelas ya. Ismul waladi Muhammadun. Apa artinya nih? Nama anak. Anak itu Muhammad. Ya, nama anak itu adalah Muhammad. Wasmul binti Zainab. Apa? Dan binti. Anak perempuan itu Anak Zainab. perempuan. Bukan. Ya, dan nama anak perempuan itu Zainab. Dan nama anak perempuan itu Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun. Apa ini? Nama mudaris. Dosen. Ya, nama Guru. guru itu adalah Hamid. Hamid. Mas Mudiri. Siapa nama? Kepala Mudir. sekolah. Sekolah. Ya, Mudir. sekolah. Siapa nama kepala sekolahnya? Ya, Masmul Mudir. Taib, sekarang kata yang kedua, Ibnun, ya. Kita baca. Anda baca dulu, kemudian antum tirukan. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin Ibnu Fil. Khalidin fil mudar wabnu madrasati. Fil Wabnu madrasati.
Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Ya, ahsantum. Contoh yang kedua, kita baca bawahnya. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Ya, aina ibnul mudiri. Aina ibnul mudiri. Ya. Perhatikan. Ibnu Khalidin fil madrasah. Apa ini? Anak Khalid Ya, Ibnu Khalid, anak laki-lakinya Khalid ada di sekolah. sekolah. Kemudian wa ibnu Hamidin fil jami'ah. Anaknya Hamid di jami'ah. Jami'ah itu apa ya? Apa? Dari dulu saja. Jami'ah Malik Fahd Petrol wal Ma'adin. Universitas. Jami'atukum ya ikhwah. Oh iya. University. Ya. Fil jami'ah wa ibnu Hamidin anak laki-laki yang Hamid ada di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli. Apa ini? Anak guru itu di asalnya apa ya? Anak guru itu ada di kelas. Kelas. Aina ibnul mudiri. Di mana? Aina di mana? Anak kepala sekolah. Anak kepala sekolah. Di mana anak kepala sekolah itu ya. Aina ibnul mudir. Baik. Sekarang kita baca. Sebelum lanjut, Tat, ini kenapa kok beda, Tat? Yang hamzah pertama. Berarti hamzah pertama selalu dibaca gitu, Tat? Iya, betul. Oh, selalu di awal kalimat ya? Ya, karena dia mengawali kalimat. Di awal kalimat. Sedangkan hamzah yang kedua, dia di tengah-tengah kan. Perhatikan di sini. Contoh yang terakhir nih ya. Aina. Nah, dia kan terletak setelah Aina ya. Jadi kan Ibnul Mudarrisi fil fasli titik. Nah, kemudian kalimat baru kan. Nah, Ibnu di sini terletak setelah Aina. Nah, maka dia hamzahnya nggak dibaca. Ya, begitu juga contoh di atasnya. Contoh di atasnya Ibnu Khalidin fil madrasah wa benu a. Di sini dia terletak setelah waw. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab waw ini kata ya. Waw ini kata, bukan huruf ya. Jadi dia kata. Satu kata tersendiri. Nah, jadi wabnu ini dua kata. Huruf waw ya satu kata waw ini kemudian kata ibnu. Nah, jadi karena dia didahului kata yang lain, maka hamzahnya tidak dibaca. Jelas ya, Mas Putra ya? Jelas. Ya. Adapun kalau dia mengawali kalimat seperti ini, maka dibaca ya. Di sini kan sebelum kata ibnu di sini nggak ada kata lain kan? Dia mengawali kalimat, maka dia dibaca. Ya, karena kaidahnya orang Arab itu berbicara ya, ketika berbicara dia mengawali dengan harokat ya tentunya. Nah, nggak bisa kalau berbicara nggak pakai harokat di awal, nggak bunyi nanti ya. Dan diakhiri ya dengan sukun. Ya, ini kalau berbicara ya. Ya, diakhiri dengan sukun. Baik, kita lanjutkan di sini. Iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Iqra', bacalah ma yali
Iqra ma yali. Bacalah apa yang ada ma ya atau apa-apa yali yang ada berikut ini. Ya berupa kalimat tentunya ya. Mura'iyan ya dengan memperhatikan, mura'iyan dengan memperhatikan atau dengan menjaga qawaida, kaidah-kaidah, nutqi, pengucapan, hamzatil wasli, ya hamzah wasol. Hamzah wasol tadi yang barusan kita pelajari. Baik. Dari nomor 1, raqam wahid, silakan Mas Putra. Ibnu Muhammadun fil Bentar. Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin fil Iraqi ya. Iraqi wabnu Hamidin fil Apa ini? Fil Hindi. Ya, coba ulang lagi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Apa artinya? Anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Sahih. Anaknya Muhammad ada di Irak, sedangkan anaknya Hamid ada di India. Ntar tanya lagi, Tat. Ini kenapa kok Muhammadin ya, Tat? Saya lupa ya, Tat. Ya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa dibaca Muhammadin, Ibnu Muhammadin, Ibnu Hamidin? Atau mudhof ilaih, Tat? Mudhof ilaih. Sahih. Oh ya. Oke, Tat. Siap. Akhiran kasroh, kita sudah belajar dua sebab. Yeah. Yang pertama kemasukan huruf jar, yang kedua sebagai Mudhof. Yes. Mudhof ilaih di sini. Baik, raqam itsnain, nomor 2, Mas Adi Kusumajati. Baik, Ustaz. Kharajubnul tabibu minal baiti. Kharaja ya, jimnya di fathah. Kharajabnu. Kharajabnul tabibu minal baiti. Nah, kharajabnu tabibi minal baiti. Kharajabnu tabibi minal baiti. Ya, ahsan. Ya, kharajabnu tabibi minal baiti. Apa artinya ini? Kharaja. Anaknya dokter keluar dari rumah. Ya, anaknya dokter keluar dari rumah. Nah, jadi perhatikan di sini kata kharaja, di sini nanti juga ada kata zahaba di bawahnya. Ini semua kata kerja ya. Kata kerja dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fi'il. Fi'il atau kata kerja. Nah, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya kata yang ada setelah kata kerja, ya, kata yang terletak setelah kata kerja di sini, setelah fi'il, ya itu pasti berakhiran dhammah. Ya, makanya tadi dibaca ibnu. Ya, ibnu. Ya, kharaja ibnu, nanti zahaba ibnu. Nah, karena dia nanti sebagai pelaku kedudukannya, ya, sebagai pelaku pekerjaan. Nah, pelaku pekerjaan dalam bahasa Arab itu dia harus berakhiran dhammah. Ya. Jadi kharaja ibnu tabibi. Ya, ibnu dia pelaku ya berakhiran dhammah sekaligus mudhof ya. Dia mudhof ke kata setelahnya, disandarkan ke kata tabib. Makanya dia tidak ditanwin.
Oh iya. Ya, kharaja ibnu tabibi. At-tabibi mudhaf ilaih. Ya. Baik. Nah, selanjutnya Mbak Najah nomor 3. Zahabat tajiri ila suqi. Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Apa artinya? Anaknya pedagang itu pergi ke pasar. Ya, Ibnu Tajiri, anaknya pedagang itu, dhahaba, pergi ila suq, ke pasar. Ya, sebentar. Baik. Rakam 4, nomor 4. Mas Putra lagi. Ismul muhandisi Faisolun wasmul tabibi Mas'udun. Smut tabibi. Ya. Wasmul tabibi Mas'udun. Langsung masuk ke toknya ya. Wasmut tabibi Mas'udun. Ya. Wasmut tabibi Mas'udun. Ya. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Apa artinya? Nama muhandis ini apa tuh? Nama anta muhandis ya Putra. Anta muhandis. Wa Muhandis. antum muhandisun. Antum muhandisun. Sahih? Mahasiswa. Hmm. Engineer. Engineer. Oh, engineer. Nama engineer itu Faisal. Ya. Faisal. Dan nama dokter itu Mas'ud. Nama dokter itu Mas'ud. Sahih. Baik. Rakam Hamzah nomor 5. Mas Adi, silakan. Masmul rojuli. Langsung masuk ke roknya. Masmur rajuli. Masmur rojuli. Masmur rajuli. Artinya? Siapa nama laki-laki itu? Ya, siapa nama laki-laki itu? Masmur rajuli. Nah. Rakam 6 nomor 6 Mbak Najah. Ibnu man anta. Ana binul waziri. Ana binul waziri. Waziri. Ya, ulang lagi. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Ana binul waziri. Artinya? Anak siapa? Anak laki-laki siapakah kamu? Saya anak laki-lakinya menteri. Saya anaknya menteri. Ya, Masya Allah. Anak menteri. Ya. Ana binul wazir. Baik, alhamdulillah selesai. Nah, kita baca bersama al-kalimatul jadidatu di sini. Ya, kosakata yang baru. Kita baca bersama al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Rasulu. Ar-rasulu. Ka'batu. Al-ka'batu. Alismu. Alismu. Nah, jadi ini dibacanya ya alismu ya, bukan al-ismu. Ya. Alismu. Gitu. Hamzahnya, sekali lagi hamzahnya tidak dibaca ya. Jadi Oh, bukan iya. al-ismu tapi alismu, langsung lamnya dikasrohkan. Alismu. Ya, kita ulang lagi. Alismu.
Alismu. Alismu. Ya. Nah, coba. Dan ini sampai 6.30 ya, teman-teman ya. Masih ada 10 menit. Nah, coba baca ya surat ini. Al-Ahqaf. Di sini di ayat yang bukan, afwan. Di Al-Ahqaf ya, bukan. Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Nah, perhatikan di sini. Coba baca. Nah, perhatikan di ayat ke-11, jelas ya di layar ya. Perhatikan di sini di akhir ya, di 2 baris terakhir. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, ini bacanya gimana nih? Bisa lismul. Bisa lismu. Lismul fusuq. Ya, sahih ya. Jadi bacanya bisalismu. Bisalismu. Jadi bukan bisal ismu ya. Ya, sahih. Jadi bacanya bisalismul fusuku ba'dal iman ya. Ini seburuk-buruk nama ya adalah nama yang dijadikan olok-olok ya. Kita nggak boleh mengolok-olok orang lain dengan julukan-julukan tertentu atau panggilan-panggilan yang tidak mereka sukai ya. Baik, kita lanjutkan ke kalimatul jadidah. Kita baca bersama. Ali benu ya. Ali benu. Ali benu. Ini juga sama ya, seperti alismu tadi. Kemudian al-ammu. Al-ammu. Al-khalu. Al-khalu. Al-haqibatu. 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 As-sayyaratu. As-sayyaratu. As-syari'u. Asy-syari'u. Asyari'u. Lakun. Mughlaqun. Tahta. Hunaka. Hunaka. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Ya. Ini kata-kata yang baru. Ada yang belum tahu artinya? Muhandis. Al-ammu apa artinya al-ammu? Paman. Khalu. Paman juga. Apa bedanya? Kalau dari keluarganya ibu. Ya, dari keluarga ibu. Sedangkan al-ammu Keluarga ayah. dari keluarga ayah. Ya. Asy-syari'u apa artinya asy-syari'? Apa artinya asy-syari'? Syari. Apa? Apa tuh? Syari' Malik Fahad. Ya, jalan. Asy-syari' itu jalan. Asy-syari' jalan. Jalan. Mughlaq. Mughlaq apa? Tutup. Tutup. Tahta. Di atas. Di bawah kayak itu. Di bawah. Di bawah. Tahta al-maktabi. Di bawah meja. Hunaka.
Di sana. Hunaka. Muhandis, ya tadi insinyur ya. Kita baca terakhir. Sayyaratul mudarrisi. Yuk. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu mudhafun. Sayyaratu mudhafun. Sayyaratu mudhafun. Al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Al-mudarrisi Al-mudarrisi mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Ya, alhamdulillah. Selesai dars yang ke-5. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Ustaz saya. Ini mohon maaf ya, saya belum bisa nulis karena qadarullah pennya lagi rusak ya. Baik. Jelas ya insya Allah ya. Ya, Ustaz. Ya kalau jelas demikian dulu yang bisa kita pelajari. Ya. Insya Allah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-6 di pertemuan pekan depan insya Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.